Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Srida. Saat ini sedang berada di Polsek Banjarmasin Tengah. Nah, apa sih kira-kira bagi teman-teman sekalian yang terlintas ketika bicara tentang polisi? Apakah menangkap penjahat, yang membantu menyelesaikan masalah kriminal, atau tempat yang bisa kita datangi untuk membuat surat keterangan kehilangan barang seperti kehilangan kartu ATM. Nah, untuk itu hari ini saya akan mengajak sobat di pos sekalian untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan di SPKT atau Sentra Pelayanan Terpadu di kepolisian, khususnya untuk melaporkan tentang tindakan kejahatan yang seseorang alami, atau mungkin ada yang ingin mendapatkan surat keterangan kehilangan seperti kartu ATM yang biasanya tertelan di ATM ya. Jadi salah satu syarat dari bank mungkin adalah dengan menyertakan surat kehilangan dari kepolisian. Untuk itu mari kita langsung masuk ke dalam untuk mengetahui bagaimana sih penjelasan dari pihak polisi tentang persyaratan yang diperlukan ya, jika nanti diperlukan surat-surat tersebut atau ingin melaporkan tindakan kejahatan. Kebetulan karena sekarang ini jam sore, jadi agak lengang. Terus yang ketiga lagi minta surat keterangan hilangan. Nah, itu masuk SPKT. SPKT Polsek Banjarmasin Tengah. Ini suasananya di sini karena belum ada warga yang melaporkan, jadi agak lengang. Kita langsung nanya aja ya sama petugas yang di sini tentang pelayanan di SPKT dengan Bapak Aibtu Anantawijaya ya, Kepala SPKT di Polsek Banjarmasin Tengah. Dengan beliau yang akan langsung menjelaskan tentang apa saja yang biasanya diterima di sini, pelaporan tentang apa saja. Bisa dijelaskan Pak Ananta? Oh iya Bu, untuk SPKT yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat namanya SPKT. Jadi maksud dan tujuan pada SPKT tadi itu selain artinya menerima pelayanan terhadap masyarakat, baik apakah itu surat keterangan hilang, apakah itu dia mau melaporkan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dia alami, maupun untuk konseling tentang masalah hukum, apakah ini nanti kita arahkan sesuai dengan fungsinya. Siap, nah kita ulik satu-satu nih Pak. Mulai dari yang pertama mungkin kehilangan kartu ATM misalnya. Nah, itu kan perlu surat dari kepolisian kalau mau ngurus berkasnya. Betul. Ya. Kalau untuk surat keterangan kehilangan berupa misalkan kartu ATM, cukup warga masyarakat datang membawa buku rekening atau setidaknya ingat nomor rekeningnya. Nah, dia memperlihatkan nanti sesampai di SPKT setidaknya kartu tanda penduduk. Nanti kita buatkan apa yang hilangnya, suratnya misalkan kartu ATM, nomor rekeningnya berapa, bank mana, nanti kita buatkan. Nah, untuk SIM nanti kita arahkan juga, mintakan nomor SIM-nya dulu untuk membuat duplikat. Itu untuk SIM. Untuk KTP cukup nanti membawa surat kartu keluarga. Situ nanti ketahuan nomor NIK-nya, nomor induk kependudukan itu tadi. Itu Bu. Siap, itu untuk kehilangan kartu-kartu berharga. Nah, Betul. kemudian yang tindak pidana nih Pak. Nah, jika itu tindak pidana nanti kita koordinasikan dengan Piket Reskrim. Apakah itu nanti memenuhi unsur, dan selain itu nanti kita cek TKP di mana lokus delikti pada kejadian itu yang terjadi. Kalau sudah memasuki unsur, nanti kita buatkan laporan pengaduannya Bu secara tertulis dan tercatat. Nah, bagi masyarakat yang misalnya mau melaporkan ini harus bawa KTP gitu kah atau gimana juga Pak? Untuk laporan itu cukup artinya bisa membawa KTP maupun
yang bersangkutan bersama saksinya Bu, di mana kejadiannya itu langsung kita cek TKP-nya Bu. Oh ini contoh yang membawa saksi ini kejadian apa nih Pak, misalnya bisa dijelaskan? Misalkan dia tidak pidana pencurian atau nantinya penipuan, nah di mana tempatnya nanti kita cek TKP-nya Bu. Oh iya, jadi pelapor sama si saksi tadilah. Ya, kalau ada masalah ada saksinya lebih bagus lagi. Yes, siap. Nah, yang terakhir tadi tentang konseling hukum tadi, itu bagaimana tuh? Nah, nanti misalkan warga masyarakat datang sini minta artinya konseling tentang hukum, nanti kita arahkan ke piket reskrim sesuai fungsinya, Bu. Oke, siap. Nah, tadi juga Ulun kita sempat berbincang soal layanan call center. Nah, itu call center itu pelayanan apa dan berapa nomornya? Call center itu langsung Polresta lah, itu. Polresta. Oh, ini kalau yang nomor 110 itu Bang, Pak? Masih Bu, masih berlaku 1110. Nanti misalnya warga masyarakat ada menelpon lewat 110 nanti masuk Bu, sesuai dengan tempat kejadiannya Bu. Misalkan wilayah tengah nanti masuknya di sini Bu. Oh, ini jadi misalnya kalau misalnya Ulun terjadi melihat atau ada kejadian apa yang Ulun lihat dan pas Ulun ada di Teluk Dalam misalnya lah, karena itu wilayah Banjar Tengah, Ulun nelpon 110 masuk di sini. Oh, jadi bagian pian yang mengarahkan mungkin petugas mengecek ke sana. Untuk laporan dari warga masyarakat yang melalui telepon tadi. Jadi langsung direspon dari sinilah. Betul. Siap. Nah, begitu tadi pemirsa prosedur dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan di sentra pelayanan terpadu ya Pak ya. Betul, SPKT. Iya, siap.